Madiun Affairs merupakan pemberontakan terbesar yang pernah terjadi pada tubuh NKRI dan sejumlah pihak yang menunjukkan bahwa PKI dalang di balik peristiwa ini. Lantas apa sebenarnya motif yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan? Berikut liputannya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 muncul berbagai organisasi tak terkecuali organisasi sayap kiri sosialis dan komunis berawal dari perjanjian Renville yang diwakili Perdana Menteri Amir Syarifuddin, di mana wilayah Indonesia menjadi sangat sempit, terdiri dari Keresidenan Banten ke Yogyakarta, Karesidenan Bojonegoro dan sebagian Pulau Sumatera. Sebagai hasil sidang Dewan Partai tanggal 18 Januari tahun 1948, Partai Nasional Indonesia yang menuntut Amir Syarifuddin untuk menyerahkan mandatnya kepada Presiden tanggal 23 Januari tahun 1948, Amir Syarifuddin meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Muhammad Hatta, yang akhirnya mengakibatkan Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta untuk merebut kembali kedudukannya pada tanggal 28 Juni tahun 1948. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang mempersatukan golongan sosialis komunis untuk memperkuat basis massa FDR, membentuk organisasi kaum petani dan buruh. FDR juga memancing bentrok antar warga dengan cara menghasut kaum buruh dengan tuan tanah. Selain itu juga mengadakan ancaman ekonomi dengan memprakarsai pemogokan buruh di pabrik Delanggu pada tanggal 15 Juli tahun 1948. Sebulan sebelumnya, Mei tahun 1948, Musso kembali dari Moskow. Pria dengan nama lengkap Manuel Mussolini lahir di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1897, merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920-an. Tanggal 11 Agustus tahun 1948 Musso tiba di Yogyakarta dan kembali memegang jabatan sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia. Kembalinya Musso ke Indonesia memberikan doktrin baru bagi kekuatan komunis di Indonesia yang diberi nama dengan Jalan Baru. Keadaan ini membuat Amir Syarifuddin, FDR dan Partai Buruh untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Melalui kampanye politiknya mengancam kabinet Hatta. Menurutnya hanya PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Kata yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia mengajukan usul untuk tetap melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang atau dikenal dengan salah satu program kerja diantaranya jumlah tentara yang awalnya sekitar 350.000 menjadi 150.000 aja. Musso menentang program ini yang menurutnya dapat menyebabkan berkurangnya kadar komunis di TNI, tetapi usaha Musso menghadapi kegagalan karena kabinet Hatta didukung oleh partai-partai besar seperti PNI Masyumi serta organisasi-organisasi pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Seberang di bawah pimpinan Merlatu Harhari. Respon hal tersebut, Musso melancarkan propaganda kepada akan pentingnya Front Nasional dan muncul demonstrasi yang berakhir kerusuhan, masih saling menculik dan membunuh pun terjadi. Masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain. Perwira TNI, perwira polisi, pemimpin pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya diculik dan dibunuh. Bahkan tanggal 10 September tahun 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Aryo Suryo dan mobil dua perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Aksi kelompok kiri makin memanas. Mereka menduga sejumlah petinggi pemerintah saat itu termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Hal ini didasari dengan adanya pertemuan rahasia pada tanggal 21 Juli tahun 1948 di Hotel Puisi Hanse Sarangan yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Muhammad Rum dan polisi Sukanto dengan pihak Amerika Gerald Hopkins dan Merle Cochrane wakil PBB. Diberitakan bahwa pemerintah Republik Indonesia menyetujui proposal pembasmian kelompok merah Indonesia mendapat bantuan untuk kepolisian Republik Indonesia untuk menumpas kelompok komunis Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1948, Musso didukung oleh Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh PKI memproklamirkan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun dan diiringi dengan pengibaran bendera merah. Inilah cikal bakal pemberontakan Madiun dimulai pada pukul 3 subuh. Kesatuan PKI mulai menduduki tempat-tempat penting di Madiun. Tindakan-tindakan yang dilakukan kaum Palu, Arit, ini terlalu anarkis seperti penangkapan pejabat pemerintah, perwira TNI, pemimpin partai alim.
ulama yang mereka anggap musuh untuk dibunuh secara besar, bahkan diantaranya dimasukkan ke sumur dan dijadikan kuburan massal. Pada tanggal 19 September tahun 1948, Presiden Soekarno yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia menunjukkan kepada rakyat untuk memilih salah satu dari dua kubu Soekarno-Hatta atau pemberontak yang diwakili oleh Musso dan Amir Syarifuddin, maka pecahlah konflik bersenjata yang pada zaman Orde Baru kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindakan tegas, maka dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara, dan Musso yang melarikan diri Ponorogo tertembak mati pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Gerakan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintahan Republik Indonesia berjalan secara singkat. 12 hari setelah pemberontakan Madiun dapat dikuasai kembali, tepatnya tanggal 30 September tahun 1948. November tahun 1948, seluruh pimpinan pasukan pengikut Musso tewas dan ditangkap. Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah.